Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat sistem saraf pusat pada mata kuliah farmakologi. Sebelumnya, saya Zulam Prananda dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, susunan saraf pusat. Sebelumnya kita harus mengenal susunan saraf pusat yang terdiri dari saraf pusat, sumsum tulang belakang, dan 3 bagian utama otak. Yang pertama adalah batang otak yang berfungsi sebagai pengendalian fungsi faali dan perilaku kita sehari-hari. Yang kedua adalah cerebrium, berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan. Yang ketiga adalah saraf tulang belakang, yaitu saraf yang berperan pada proses pengiriman sinyal kepada seluruh tubuh. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah cerebral hemisphere, yang berperan sebagai fungsi utama lainnya. Otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan saraf periferal. Yang kedua adalah cerebral cortex, memiliki 4 bagian lobus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah frontal lobus yang berfungsi perencanaan dan pergerakan. Yang kedua, parental lobus yang berfungsi sebagai persepsi badan dan spatial atau ruang. Yang ketiga, occipital lobus yang berfungsi sebagai penglihatan. Yang keempat, temporal lobus yang berfungsi sebagai pendengaran. Fungsi sistem saraf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi. Yang kedua, menafsirkan. Dan yang ketiga, mengkontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, obat-obat SSP berdasarkan farmakodinamiknya dibagi 2 golongan besar. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, beserta sarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses. Obat yang bekerja terhadap SSP dapat dibagi dalam golongan besar, yaitu yang pertama psikofarmako, yang kedua analgetik, obat jenis yang memblokir perasaan sakit. Umumnya, semua obat yang bekerja pada SSP menimbulkan efeknya dengan mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinaps. Yang selanjutnya nomor 4, golongan obat sistem saraf pusat. Pertama, analgetik, sedatif, dan non-sedatif. Analgetik, sedatif, dan non-sedatif adalah obat-obat golongan anti nyeri. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu analgetik narkotik dan analgetik non-narkotik. Analgetik narkotik adalah suatu zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susun saraf pusat. Berdasarkan kerjanya, dapat digolongkan menjadi agonis opioid, antagonis opiat, dan kombinasi. Sedangkan analgetik non-narkotik, penggunaan obat ini adalah untuk menimbulkan efek analgetik, antipiretik, dan anti radang atau antiinflamasi. Kemudian untuk menggolongkannya yaitu salisilat, asetat, prapion, oxam, antranilat, dan pirazolon. Sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, kita harus mengerti pengertian dari rasa nyeri itu sendiri. Rasa nyeri adalah sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh yang disebabkan oleh gangguan fisik atau kimia. Mekanisme umum penghambat nyeri adalah terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer atau non-narkotik. Kedua, hipnotik sedatif.
adalah substansi yang memiliki aktivitas moderate yang memberikan efek menegangkan. Hipnotif dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat. Yang ketiga, anestesi umum dan lokal. Anestesi biasanya digunakan untuk operasi minor ataupun operasi mayor. Yang keempat, psikoterapi, yaitu obat yang digunakan untuk orang-orang yang biasanya depresi, gangguan jiwa, gangguan saraf, dan gangguan lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.